Halo, selamat petang pemirsa. Anda kembali menyaksikan Suara Parlemen Petang edisi hari ini Senin 28 September 2020. Apa kabar Anda di awal pekan ini? Dan kami berharap seperti biasa Anda dalam keadaan baik-baik saja. Kalaupun ini sekali lagi pandemi COVID-19 masih berlangsung dan juga angka positif ataupun juga semakin banyak nih masyarakat yang terkena ataupun juga positif COVID-19, dan juga kita harapkan sekali lagi untuk Anda semua untuk tetap melakukan ataupun juga mematuhi protokol kesehatan untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga selalu mencuci tangan dengan hand sanitizer ataupun juga sabun. Dan kali ini dari Suara Parlemen Petang kami akan menghadirkan apa saja menjadi headline media online dan juga topik utama terkait dengan bagaimana dampak konflik Armenia dan juga Azerbaijan terhadap Indonesia. Nanti kita akan bahas di segmen akhir, tapi sebelumnya kita akan masuk terlebih dahulu dalam headline media online. Headline media online kita awali dari halaman cnnindonesia.com. Jokowi, mini lockdown berulang akan lebih efektif. Ini Presiden Joko Widodo kembali menyinggung penerapan intervensi berbasis lokal untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Menurutnya, penerapan karantina wilayah terbatas akan lebih efektif ketimbang di seluruh wilayah. Jangan sampai kita generalisir satu kota atau satu kabupaten, apalagi satu provinsi. Ini akan merugikan banyak pihak. Jokowi meminta pada jajaran Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional agar menyampaikan ke seluruh wilayah untuk menerapkan intervensi berbasis lokal tersebut. Pembatasan bisa dilakukan berjenjang di tingkat desa, kantor, hingga pondok pesantren yang memang terpapar penularan COVID-19. Ini sekali lagi ataupun juga yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan bagaimana pembatasan sosial lebih ataupun juga berskala terkait dengan bagaimana di lokasi-lokasi yang memang sudah ada satu orang ataupun juga masyarakatnya yang terpapar COVID-19. Itu dianggap akan lebih efektif dibandingkan melakukan pembatasan sosial berskala besar satu wilayah atau satu provinsi ataupun juga seluruh wilayah di tanah air. Kita beralih ke media Indonesia.com. Ini pelanggaran protokol kesehatan di sejumlah daerah. Seluruh pasangan calon kepala daerah yang berlaga dalam Pilkada 2020 diharapkan bisa menjadi panutan masyarakat dalam menjaga diri dan juga penularan COVID-19. Makanya kampanye berbasis media massa dan daring menjadi cara yang paling tepat supaya pesta demokrasi ini tidak menambah jumlah pasien virus corona. Dosen Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing juga mendorong para konsentan ini memaksimalkan kampanye secara virtual. Selain dapat meminimalkan resiko penularan COVID-19, kampanye secara virtual juga dapat menekan biaya politik yang dikeluarkan pasangan calon kepala daerah kalau saat hari pemilihan nanti bisa diatur sedemikian rupa. Karena orang datang ke TPS dengan rasionalitas menggunakan hak pilih mereka. Pemanfaatan teknologi ini sudah mulai dijalani oleh sejumlah kontestan. Menurutnya, pilkada di tengah pandemi membawa dampak positif, yakni efisiensi biaya kampanye. Para kandidat bisa memanfaatkan sarana berbasis teknologi untuk tetap menyuarakan visi dan juga misi ke tengah masyarakat dengan harga yang jauh lebih murah. Kita harapkan sekali lagi bahwa pagelaran Pilkada Serentak 2020 yang rencana nanti akan digelar pada tanggal ataupun juga di bulan Desember 2020, sekali lagi seluruh pasangan yang akan ataupun juga berlaga di Pilkada 2020 ini tetap menerapkan protokol kesehatan untuk juga bisa menjadi panutan bagi para calon pemilihnya dengan terus menjaga ataupun juga menerapkan protokol kesehatan. Dan sekali lagi ini menjadi pilihan untuk bisa melakukan kampanye secara daring dan ini tentu pastinya lebih hemat biaya. Kita beralih ke antaranews.com. Pentingnya antisipasi cegah terjadinya kasus larangan ekspor perikanan. Kementerian Kelautan dan juga Perikanan atau KKP memperoleh notifikasi dari General Administration of Customs of the People's Republic of China. Otoritas Bea Cukai dan Badan Karantina dari negeri tirai bambu tersebut memberitahukan bahwa sejak tahun 2020 mereka telah melakukan pengawasan dengan mengambil 500.000 sampel produk makanan termasuk produk perikanan yang masuk ke China. Hasilnya telah ditemukan 6 sampel yang terkontaminasi COVID-19, di mana salah satunya ini ataupun juga salah satu dari 6 sampel tersebut adalah ikan beku layur yang berasal dari salah satu perusahaan eksportir asal Indonesia. Dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan juga Keamanan Produk Perikanan atau BKIPM
telah melakukan langkah-langkah seperti berkomunikasi dengan atas perdagangan Republik Indonesia di Beijing. Dan berdasarkan surat dari GACC, maka ekspor PT PI dihentikan sementara waktu ke Tiongkok selama 7 hari. Terhitung sejak tanggal 18 September 2020 yang lalu, KKP melakukan penghentian sementara pelayanan Health Certificate atau HC ini dengan menerbitkan internal suspend terhadap PT PI. Dan saat ini sedang dalam proses investigasi. Ini terkait dengan bagaimana udah ada sampel atau sudah ada sampel 500.000 sampel yang dilakukan terhadap sejumlah makanan ataupun juga produk-produk yang masuk ke dalam China. Salah satunya adalah produk perikanan asal Indonesia yang untuk sementara waktu dihentikan pengirimannya. Kita harapkan sekali lagi bahwa Kementerian Kelautan dan juga Perikanan dalam hal ini Badan Karantina untuk terus melakukan monitoring terkait dengan produk-produk yang akan dilakukan ekspor seperti itu. Dan pemirsa, nanti kami akan kembali dengan topik utama dan pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen Petang. Anggota Komisi 8 DPR RI menyayangkan bantuan pulsa yang dijanjikan pemerintah untuk menopang pendidikan jarak jauh para siswa terhambat kendala teknis. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher mengatakan, kendala teknis pendistribusian bantuan pulsa untuk para siswa disebabkan pemerintah belum memiliki instrumen yang tepat dalam pendistribusian bantuan. Menurutnya, tanpa mekanisme dan dasar aturan yang jelas, pendistribusian bantuan sosial akan terus terhambat. Kendala teknis karena tidak ada terobosan kebijakan yang cukup untuk bisa mengatasi pendistribusian itu. Ini kan antara keinginan untuk mendistribusikan dengan mekanisme transparansi yang diatur itu kan belum bisa terdeteksi dengan baik karena ini barang baru, ini program baru akibat COVID ini sehingga masih tidak semua orang bisa melakukan aktivitas itu dalam bentuk digital. Nah, inilah yang menjadi persoalan di lapangan. Ali Taher menyarankan pemerintah untuk menjadikan sekolah masing-masing siswa sebagai sumber rujukan untuk pendistribusian bantuan pulsa, sebelum adanya aturan dan mekanisme pendistribusian bantuan sosial selama masa pandemi COVID-19. Ada sumber rujukan yang bisa dilakukan itu kan ada sekolah, di mana siswa itu ada, kemudian dia punya guru, dia punya kepala sekolah. Nah, inilah tinggal bagaimana terutama di sekolah-sekolah lingkungan pendidikan, keagamaan itu yang menggunakan lembaga sekolah itu sebagai tempat berkumpulnya orang untuk melakukan distribusi itu. Panji dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Petang dan masih bersama dengan saya Subki Abdul. Kalau misalnya ini konflik ataupun juga tidak hanya COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, tapi ini juga konflik terjadi antara Armenia dan juga Azerbaijan. Pertempuran antara Azerbaijan dengan wilayahnya yang memisahkan diri Nagorno dan juga Karabakh ini yang didukung oleh Armenia makin memanas usai pengumuman pengerahan militer di kedua pihak. Minggu 27 September 2020, Parlemen Azerbaijan mengumumkan keadaan perang di beberapa kota dan wilayahnya, menyusul pelanggaran perbatasan oleh Armenia dan serangan di wilayah Nagorno dan juga Karabakh. Dalam rapat luar biasa, Majelis Nasional mengeluarkan suatu aturan yang secara parsial dan juga sementara waktu membatasi hak konstitusional dan juga hak milik serta kebebasan warga Azerbaijan dan juga orang asing di negara tersebut selama situasi perang terus berlanjut. Berdasarkan keputusan tersebut, jam malam juga dapat diumumkan kepada waktu-waktu tertentu di beberapa daerah. Penerapan perbatasan meletus Minggu pagi setelah pasukan Armenia menargetkan pemukiman sipil Azerbaijan dan juga posisi militer. Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengungkapkan Armenia sekali lagi membuktikan mereka adalah hambatan terbesar bagi perdamaian dan juga stabilitas di kawasan tersebut. Dan menilik sejarah hubungan antara kedua negara bekas Soviet tersebut tegang sejak tahun 1991 ketika militer Armenia menduduki Upper Karabakh atau wilayah Nagorno-Karabakh, wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional. 4 resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 2 resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa serta banyak organisasi internasional menuntut penarikan pasukan pendudukan Armenia dari wilayah tersebut. Bahkan Oskar Minsk Group yang dibentuk 1992
dan diketuai bersama oleh Prancis, Rusia, dan juga Amerika Serikat tidak mampu menghasilkan solusi damai untuk kedua negara tersebut. Perang kedua negara menyalakan kembali kekhawatiran tentang stabilitas di Kaukus Selatan. Apalagi ini adalah tempat koridor pipa yang membawa minyak dan juga gas ke pasar dunia. Jalur pipa yang mengirimkan minyak dan juga gas alam Kaspia dari Azerbaijan ke dunia melewati dekat Nagorno-Karabakh dan juga Armenia. Ini juga Juli pernah memperingatkan risiko keamanan di Kaukus Selatan. Setelah Azerbaijan mengancam akan menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir Armenia sebagai kemungkinan pembalasan. Ini terjadi di bawah ataupun juga di wilayah Kaukasus Selatan. Dan ini adalah dua negara tersebut adalah dua negara bekas jajahan Uni Soviet. Kita harapkan sekali lagi bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa ini mampu setidaknya menengahi permasalahan antara Azerbaijan dan juga Armenia. Kita nanti akan masih membahas topik utama tersebut. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen Petang. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah dan masyarakat bersiap menjalani sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ ke depannya, meski PJJ dinilai berdampak pada mentalitas peserta didik. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Pramestuti menyatakan, di masa mendatang, PJJ akan menjadi salah satu hal yang sangat lumrah dilakukan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Meski begitu, PJJ belum bisa menjadi solusi kegiatan belajar mengajar sekolah karena berdampak pada kondisi psikologis peserta didik saat menghadapi masalah sosial di luar sekolah. Nantinya metode PJJ perlu dirancang menyerupai pendidikan tatap muka. Tidak bisa 100% dilakukan. Anak-anak itu belajar untuk menghadapi masa depan. Dan masa depan itu tidak virtual. Masa depan itu nyata. Kehidupan sosial satu sama lain mengenal mengenai toleransi, tenggang rasa, bisnis, itu tidak virtual. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Pramestuti menyatakan untuk tetap mewujudkan SDM unggul dengan penerapan PJJ memerlukan dukungan dalam bentuk regulasi, kurikulum, peralatan, serta SDM pendidikan yang memadai dengan memanfaatkan anggaran pendidikan yang disiapkan negara. Lebih difokuskan untuk pendidikan yang skala itu, ya, pendidikan reguler dan pendidikan vokasi serta pendidikan keterampilan. Bagi anak-anak kita yang memang belum mampu sekolah reguler, saya yakinnya SDM unggul dan berkualitas akan tercapai. Alda dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Suara Parlemen masih hadir di hadapan Anda nih membahas terkait dengan topik utama bagaimana perang ataupun juga konflik yang terjadi di wilayah Azerbaijan dan juga Armenia. Sementara itu pemerintah Azerbaijan memperingatkan tentang resiko keamanan terhadap minyak dan juga gas yang dipasoknya ke pasar-pasar Eropa. Kekhawatiran tersebut muncul karena pecahnya bentrokan di wilayah perbatasan dengan negara tetangga Armenia. Sementara itu, Wakil Presiden Perusahaan Energi Negara Bagian Sokar Azeri Elshad Nasrov mengatakan bahwa beberapa infrastruktur energi yang terlibat dalam pengiriman minyak Kaspia dan gas ke pasar dunia terletak di sekitar operasi militer saat ini. Ketika melihat peta yang ada akan tergambar bahwa bentrokan telah terjadi di dekat beberapa infrastruktur. Nasirov mengatakan bahwa pipa minyak baku Tribilis Jihad, pipa minyak baku Supsa, pipa gas baku Tbilisi Erzurum, dan juga beberapa fasilitas lainnya terletak tidak jauh dari wilayah tempat bentrokan tersebut. Bentrokan terjadi sejak pekan lalu terhadap dua negara yang berkonflik di perbatasan Nagorno-Karabakh. Nasirov juga merujuk ke Trans-Adriatic Pipeline, bentangan terakhir dari Southern Gas Corridor, yang juga mencakup dua pipa lain yang beroperasi melalui Georgia dan juga Turki. Fasilitas tersebut penting karena penyelesaiannya membuat seluruh koridor akan beroperasi, mengurangi ketergantungan Eropa pada pasokan gas Rusia. Dan pipa akan siap dan beroperasi tepat waktu pada Oktober dan juga November tahun ini. Nasirov meminta negara-negara barat untuk membantu melindungi ekspor energinya. Kita harap sekali lagi bahwa ini di tengah pandemi COVID-19 ternyata masih ada konflik yang terjadi di wilayah Kaukasus dan ini salah satu ada di wilayah Armenia dan juga Azerbaijan
Ini kalau kita bisa melihat bagaimana di wilayah tersebut, di perbatasan dua negara tersebut melewati sejumlah pipa gas dan juga minyak yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap pasokan minyak dan juga gas ke Eropa. Kita harapkan sekali lagi Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun juga negara-negara barat untuk bisa membantu menengahi bagaimana konflik antara kedua negara tersebut. Dan pemirsa, demikianlah Suara Parlemen Petang edisi hari ini Senin 28 September 2020. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.